Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue bakal ngebahas atau nge-review spesifikasi dari iPhone 11. Kalau sebelumnya, di konten sebelumnya gue udah nge-review atau ngebahas spesifikasi dari iPhone XR. Tapi iPhone XR yang gue bahas sebelumnya itu adalah second ya. Kali ini gue bakal ngebahas iPhone 11 yang masih terbilang baru. Dan juga gue dapet iPhone 11 ini yaitu garansinya iBox, karena di tahun-tahun beberapa bulan ini sekarang iPhone lagi ketat-ketatnya untuk masalah email, karena peraturan juga dari pemerintah. Kalau iPhone sekarang untuk yang garansi internasional emang agak sulit didapetin. Paling kalian bisa dapetinnya di iBox untuk beberapa bulan ini, nggak tahu kalau untuk bulan ke depan karena masalah email tersebut. Dan ini yang gue bahas adalah iPhone 11 baru. Oke, sebelum kita masuk ke review atau spesifikasi lebih lanjut dari iPhone 11 ini, yang belum klik tombol subscribe silahkan klik tombol subscribe dulu, lalu klik like. Kalian juga bisa komentar kalau misalkan ada pembahasan dari gue yang kurang atau bisa kalian tambahin, dan jangan lupa share di media sosial kalian. Oke, kita saksikan videonya lebih lanjut. Oke, di awal video tadi gue ngomong kalau misalkan gue udah pernah bahas iPhone XR atau XR, dan di sini gue bakal ngebahas yaitu iPhone 11, iPhone lanjutan dari iPhone XR atau penerusnya atau penggantinya. Kenapa bisa dibilang demikian? Banyak yang berasumsi kalau iPhone 11 ini adalah lanjutan dari iPhone XR, karena emang di kelasnya iPhone 11 ini adalah iPhone yang paling murah, karena di atasnya ada iPhone 11 Pro dan juga ada 11 Pro Max. Sama dengan seperti iPhone XR, yaitu ada iPhone X dan iPhone XS, XX Max. Nah, dan yang kedua itu persamaannya itu adalah karena di iPhone 11 ini banyak variasi warnanya atau pilihan warnanya, sama yang kalian jumpai di iPhone XR atau XR. Nah, iPhone 11 atau iPhone 11 ini yaitu memiliki berbagai macam warna ya, warna-warni gitulah. Di antaranya yaitu ada warna hitam, warna hijau, warna kuning, warna ungu, ada juga produk rednya, dan juga ada warna putih. Oke, langsung aja kita buka kemasan dari iPhone 11 ini atau iPhone 11. Oke, sebelumnya yang gue kasih tahu kalau misalkan yang gue bahas ini adalah warnanya warna ungu atau purple ya, warna yang paling banyak dibeli atau favorit lah, karena memang warna ungu ini khususnya cewek-cewek banyak lah yang pakai. Oke, karena sekarang iPhone ini udah kemasannya green peel, jadi sangat mudah kalau kita mau buka kemasannya, nggak perlu disobek-sobek lagi. Oke, jadi plastiknya kan bisa kita pasangkan lagi lah di boxnya supaya boxnya nggak menguning. Oke, kita buka aja kemasannya, dan ini masih belum dibuka atau masih kemasan segel ya. Ini garansi iBox, warnanya warna purple atau ungu. Jadi kelihatan banget, kesannya tetap seperti kaca gitu belakangnya ya. Oke. Dengan dua kamera, di sini ada flash. Kalau di iPhone yang 11 Pro dan Pro Max, kameranya itu udah dapat kamera 3, kalau ini masih 2. Tapi kalau untuk kualitas ya hampir sama lah, walaupun harganya lebih murah. Oke, ini dapat kartu garansi seperti, ini beda. Biasanya kita nggak dapat kalau garansi inter, dan ini dapat langsung kartu garansi untuk klaim di iBox. Oke, ini kartu garansinya. Baru ini nemuinnya kartu garansi seperti ini. Biasanya kan kalau gua unboxing gua nggak pernah dapat, karena emang biasanya unboxing itu handphonenya atau iPhone itu iPhone internasional, dan kali ini adalah kartu garansi resmi iBox, jadi bisa diklaim di iBox manapun di Indonesia.
Selanjutnya ada manual book seperti biasa, kartu, stiker segala macam, dan injektor SIM card biasanya ada di sini di selipannya. Oke. Nah, ini injektor SIM cardnya seperti biasa pasti dapat untuk ngebuka tray cardnya. Oke, selanjutnya di sini kita dapat biar aja. Tuh garansinya. Selanjutnya dapat ini dapat casannya seperti ini ya. Biasanya harusnya pada 3 harusnya. Tapi ini dapatnya yang kotak. Dan juga ini cuma berapa? Cuma 5 ampere ya. Padahal baterainya kan cukup besar nih katanya iPhone 11 ini. Dan dapat headset lighting, udah lighting ya. Kalau sekarang udah dapatnya lighting dan juga kabel lightingnya atau kabel charger dari handphone ini. Oke, nanti kita bakal bahas spesifikasi lebih lanjutnya dan lengkap. Jadi saksikan videonya sampai dengan selesai karena videonya bakal panjang. Jadi saksikan terus. Tapi sebelum kita lanjut ke spesifikasi, ada yang mau lewat berikut ini. Oh ya, di sini gue mau rekomendasiin buat kalian semua yang mau ganti gadget ataupun mau upgrade gadgetnya. Di sini kalian bisa cekin di tokonya di Instagramnya Zela Gadget. Di situ kalian bisa dapetin gadget-gadget terbaru dan berkualitas. Ada iPhone, Android, dan lain-lainnya. Nah, di sana juga kalian bisa dapetin tipe pembayaran dengan cara cash, arisan, dan juga tabungan. Dan tentunya gadget di sini tuh berkualitas dan jaminan garansi yang resmi. Yaitu kalau untuk iPhone sendiri ada garansi resminya ataupun iBox. Langsung aja kalian cek Instagramnya, di situ ada admin yang bisa kalian tanya-tanya dan tentunya adminnya fast respon untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Langsung dicek aja Instagramnya. Oke, seperti yang gue bilang tadi, iPhone 11 ini memiliki berbagai warna, yaitu hitam, hijau, kuning, ungu, produk red, dan juga putih. Dari segi kapasitas atau ukuran memorinya yaitu 64 GB, 128 GB, dan 256 GB. Kalau dari segi harga, iPhone 11 ini termasuk yang paling murah ya. Walaupun murahnya iPhone, apalagi iPhone 11 ini, dia untuk ukuran 64 GB itu harganya sekitar 12 jutaan gitu untuk garansi yang resmi atau iBox. Oke, selanjutnya gue mau hidupin handphonenya. Ini buka dulu untuk plastik plastik pembungkusnya ya. Jadi dihidupin handphonenya iPhone 11 ini. Oke, kita tunggu proses masuknya. Sini tampilannya nggak ada yang berubah seperti biasanya. Kita hidupin langsung logo Apple ya. Oke, langsung ada bacaan halo. Nah, di sini biasanya kalian disuruh milih bahasa dan juga lokasi ya. Jadi disesuaikan dengan tempat kalian. Oke, di sini dipilihnya Indonesia semua, bahasa Indonesia dan tempatnya juga Indonesia. Oke, selanjutnya pengaturan yang lain. Ini pengaturan untuk updatean. Biasanya gua nggak otomatis, manual aja. Durasi layar, jadi lebih banyak tampilan baru ya untuk openingnya. Nah, di sini ada tampilan True Tone, dimana di sini ada untuk yang warna agak biru dan agak kuning. Jadi lebih yang ke cold dan ke warm ya. Kalian bisa pilih. Selanjutnya juga ada untuk tampilan yang terang atau gelap, atau yang daylight atau yang malam gitu, atau malam itu naik ya. Tampilannya biasanya pilih yang standar kalau untuk zoom tampilan. Oke, langsung ke layar utama. Oke, lebih banyak ya kayaknya tampilan-tampilan awalnya. Selamat datang di iPhone. Lanjut kita ke tentang spesifikasi dari iPhone 11 ini. Oke, kalau untuk masalah dimensi atau kita bakal bahas ukuran dan beratnya, dimana kalau tinggi iPhone 11 ini yaitu 150,9 mm dan lebarnya yaitu 75,7 mm dan tebalnya yaitu 8,3 mm. Jadi nggak terlalu tebal juga dan nggak terlalu besar juga, jadi cocok lah. Ini memang cocok
kalau disebut sebagai pengganti iPhone XR. Nah, kalau dari segi berat sendiri yaitu iPhone 11 ini yaitu beratnya 194 gram. Jadi ya termasuk enteng juga. Oke, pembahasan selanjutnya itu untuk layarnya, dimana iPhone 11 ini atau iPhone 11 ini memiliki layar Liquid Retina HD dan juga layar LCD multitouch penuhnya itu 6,1 inch diagonal dengan teknologi IPS. Jadi udah termasuk LCD yang cukup bagus ya. Multitouch juga. Resolusi yang diberikan di iPhone 11 ini yaitu 1792 dikali 828 pixel pada 326 ppi. Untuk rasio kontrasnya yaitu 1400 dibanding 1. Dan layarnya juga udah menggunakan layar True Tone dan juga untuk layar warna luas atau P3. Di sini juga udah menggunakan haptic touch. Untuk kecerahannya yaitu maksimal 625 nit. Selanjutnya itu lapisan oleophobic-nya anti sidik jari. Jadi apa ya? Lapisan dari layarnya ini ya nggak mudah nempel jari gitulah, nggak ngecap mungkin maksudnya di sini. Dan untuk mendukung tampilannya ini bisa mendukung berbagai bahasa dan karakter secara bersamaan. Nah, layar iPhone 11 ini memiliki sudut melengkung yang mengikuti desain lekukan yang indah dan semua sudut ini berada di bidang persegi yang datar. Jadi persegi yang datar itu tapi di pojok-pojok itu agak melengkung. Nah, layarnya ini berukuran 6,06 inch, jadi dibulatkan menjadi 6,1 inch seperti yang gue bilang tadi. Terus secara diagonal, maksudnya itu area bidang layar berukuran lebih kecil. Oke, jadi itu keunggulan dari layar dari iPhone 11 ini. Tapi nggak cuma itu aja, walaupun layarnya dari iPhone 11 ini nggak mudah ngecap di jari dan sudah menggunakan layar IPS juga. Tapi keunggulan lainnya dari layar iPhone 11 ini yaitu layarnya yang sangat responsif ya. Jadi ketika kita megang itu nggak perlu tekan-tekan banget. Jadi ini gua buat percobaan, kalau misalkan kita naruh tangan kita nggak terlalu dekat dari layar itu udah hidup lagi layarnya. Jadi tingkat responsifnya itu bener-bener apa ya, bener-bener tajam dan cepat lah untuk menangkap sensor ya. Jadi ketika kita nempelin jari nggak nyampe tuh di LCD itu udah hidup lagi ya sini. Jadi responnya bener-bener cepat lah. Oke, iPhone 11 ini tahan cipratan, air dan debu. Jadi level IP68 itu cukup menahan untuk iPhone ini maksimum di 2 meter hingga 30 menit menurut standar IAC 60529. Jadi iPhone 11 ini lebih tahan lebih lama daripada iPhone XR atau iPhone sebelumnya lah. Jadi ya cukup aman lah buat kalian kalau pergi kemana, apalagi untuk sambil berenang itu mau buat foto-foto lah di atas kolam renang ya cukup aman lah, karena dia emang nggak cepet jadi udah terlindungi lah dari air, debu dan juga cipratan. Apalagi kena hujan dikit ya aman lah. Untuk Face ID-nya nih hadir ini karena kamera depan atau kamera True Deep untuk pengenalan wajah. Jadi udah ada untuk Face ID sama seperti iPhone X ke atas. Selain sensor Face ID, di sini juga ada barometer, ada gyro 3 sumbu, ada akselerometer, sensor kedekatan jarak dan sensor cahaya sekitar. Daya tahan atau baterai ya, dimana di sini untuk pemutaran video itu bisa sampai 17 jam. Kalau yang video streaming itu bisa sampai 10 jam karena memang pakai kuota ya, jadi mungkin panas. Selanjutnya itu kalau untuk pemutaran audio bisa sampai 65 jam. Wah, cukup hemat ya kayaknya. Selanjutnya itu kemampuan isi daya cepat, dimana di sini pengisian daya hingga 50% itu dalam 30 menit dengan adapter 20 watt. Tapi catatannya dengan adapter 20 watt atau lebih tinggi yang dijual secara terpisah. Oke, jadi di sini cuman dapatnya kalau dari kemasan itu cuman dapat 5 watt. Tapi kalau emang mau cepet charging pakai 20 watt ya, iya jelas. Oke, di sini menggunakan baterai lithium ion bawaan yang dapat diisi ulang ya jelas. Pengisian daya nirkabel atau berfungsi dengan pengisian daya QI. Pengisian daya melalui USB ke sistem komputer atau adapter daya. Oke deh. Untuk sistem operasi sendiri di sini menggunakan iOS 14
Tapi di sini masih menggunakan yang di handphone ini, pas gue buka itu masih iOS lama. Jadi nanti mau gue update dulu yang terbaru. Di sini iOS 14 yaitu adalah sistem operasi seluler paling personal dan aman di dunia, dilengkapi dengan fitur andal dan dirancang untuk melindungi privasi Anda. Jadi ya udah cukup banyak yang tahu, hampir semua tahu mungkin iPhone ini memang menggunakan iOS atau sistem yang cukup aman lah buat penggunanya. Oke, selanjutnya untuk kartu SIM, di sini menggunakan kartu SIM ganda yaitu nano SIM dan eSIM. Cuman di sini Indonesia belum banyak. Mungkin emang belum ada untuk eSIM-nya sendiri. Dan iPhone 11 ini tidak kompatibel dengan kartu micro SIM yang ada. Jadi harus pakai nano ya. Oke, selanjutnya yang belum tahu, kalau di sini kalau untuk tombol powernya ya, tombol powernya agak beda nih. Pas kita mau matiin, di keadaan sensitive touch-nya itu nggak aktif, itu malah munculnya langsung ke Siri. Dan tampilan Siri-nya pun berbeda, apalagi untuk di iOS 14 ini. Nah, langsung begini kalau kita pencet power yang lama. Biasanya kan itu langsung muncul untuk power off atau apa ya, untuk SOS gitu. Ini enggak. Jadi untuk matiin handphone ini atau iPhone ini, apalagi di iOS 14 ini, kita langsung, nah pertama harus aktif dulu sensitive touch-nya, apa sih bacanya? Ya itulah yang bulat-bulat di iPhone tuh biasanya. Nah itu, yang bulat-bulat itu, pencet ke perangkat, lalu ke lainnya, lalu ke SOS. Nah di situ baru bisa matiin. Jadi agak ribet kalau untuk matiin tombol powernya sekarang ya. Kalau yang lama kan tinggal pencet tombol power agak lama, dia langsung muncul begini. Kalau itu enggak untuk yang sekarang. Jadi yang belum tahu aja, kalau untuk matiin handphone iPhone terbaru ya seperti ini sekarang. Kalau mau ngebahas tentang performa, mungkin ya iPhone 11 ini ya udah cukup bagus lah. Sama seperti iPhone XR, cukup bisa diandalkan dari segi daya baterai dan juga performanya. Kalau untuk performa jangan dikhawatirkan lagi karena memang udah menggunakan chipset Bionic A13, yaitu udah chipset yang paling baru, yang paling bagus lah di antara semua handphone, udah paling bagus lah intinya. Tapi kalau untuk iPhone XR kan masih menggunakan A12. Tapi kalau untuk iPhone 11 ini menggunakan Bionic A13, sudah termasuk chipset yang keren. Mungkin bisa jadi pertimbangan kalian lah untuk beli iPhone 11 ini dibanding harga yang murah dan juga kualitas yang cukup bagus lah. Selanjutnya gue mau ngebahas tentang kamera nih. Di sini kan kameranya ada dua untuk kamera belakang ya. Tapi untuk pembahasan kamera ini mungkin cukup panjang juga pembahasannya karena kamera di iPhone 11 ini cukup berbeda lah, walaupun dia nggak dapat 3 kamera, cuma 2 kamera, tapi untuk dari segi kamera itu udah cukup besar, nggak kayak iPhone X gitu kan. Kalau di XR kan besar tapi satu, nah ini besarnya itu udah seperti iPhone XR lah besarnya, cuman dia nggak nyatu ya, dia misah, dapatnya 2. Jadi kalau buat dari segi kamera cukup berbeda lah dari sebelumnya. Dari X atau XR juga berbeda karena dia ada kotak pelindungnya itu. Kalau dari segi body mungkin yang sangat berubah dari iPhone sebelumnya, yaitu letak dari posisi logo Apple-nya, dimana di situ logo Apple-nya cukup di tengah, dan juga paling bawah itu ada untuk tulisan dari mana asal barangnya ya, apa dari negara mana gitu. Biasanya cuman di sini nggak ada. Dan kalau untuk segi desain sendiri, iPhone 11 ini menggunakan desainnya itu kaca, cuman untuk samping-sampingnya dia menggunakan desain yang kayak aluminium mungkin ya. Kalau untuk yang di besi gitu ya, besi kayak. Kalau di iPhone XR dan iPhone di iPhone 11 Pro dan Pro Max itu menggunakan yang aluminium, jadi cukup lebih mewah lah. Tapi untuk iPhone 11 ini udah cukup lah. Kalau mau dibandingkan dengan yang di atasnya, memang lebih mewah yang 11 Pro dan 11 Pro Max. Selanjutnya gue bakal bahas spesifikasi dari kameranya, yaitu menggunakan dual kamera 12 megapiksel ultra wide dan wide. Cukup banyak dikagumi lah karena menggunakan lensa yang berubah gitu dari iPhone X, XR dan XS. Jadi mudah menggunakan angle yang wide dan wide banget, ultra wide.
Dimana di sini ultrawide-nya itu bukaannya bisa tajam juga, f.2. Wah, keren banget tuh. Dengan bidang pandang sampai 120 derajat. Kalau untuk yang wide sendiri bukaannya malah lebih lebar lagi, yaitu f.18. Dan zoom optiknya ini bisa sampai 2 kali, tapi untuk zoom digitalnya bisa sampai 5 kali. Dan untuk mode portrait dengan bokeh yang disempurnakan dengan deep control. Nah, pencahayaan portrait dengan 6 efek, dimana di sini ada efek alami, studio, efek kontur, efek panggung, panggung mono, high key mono. Dan untuk penstabilan gambarnya ini, walaupun gambar wide, tetap ada penstabilan gambar optik. Nah, lensa 5 elemen ini menggunakan lensa ultra wide, lensa 6 elemennya lensanya itu untuk lensa wide-nya. Dan ada juga flash true tone lebih terang dengan slow scenes. Dan juga untuk di mode panorama yaitu hingga 63 megapiksel. Wah, keren banget. Dan untuk penutup lensanya nih kristal safir, jadi penutup lensa ya, mungkin pinggiran-pinggirannya. Dan untuk 100% pixelnya ini untuk yang wide, 100% fokus pixel. Dan juga untuk mode malamnya ada untuk yang wide, ada deep fusion di lensa wide-nya, ada mode malam, ada smart HDR generasi berikutnya untuk yang fotonya, dan juga pengambilan foto dan live foto dengan rentang warna luas. Wah. Ada juga koreksi mata merah yang cukup canggih, dan juga penstabilan gambar otomatis. Ada juga mode beruntun, dan juga ada mode untuk penanda lokasi. Jadi ya bisa tahu lah lokasi tempatnya di mana. Itu mungkin terhubung dengan Google Map. Dan juga selanjutnya untuk format gambar itu bisa diambil dengan mode HEIV dan juga JPEG. Oke, kita gas ke kamera deep control atau kamera depannya, yaitu menggunakan kamera 12 megapiksel. Bukaannya itu f.2.2 dan juga ada mode portrait dengan bokeh yang disempurnakan dengan deep control. Jadi selfie-nya lebih keren lagi lah. Untuk pencahayaan portrait dengan 6 efek, yaitu alami, studio, kontur, panggung, panggung mono, dan high key mono. Sama ya untuk ininya efeknya. Dan juga bisa mendukung untuk animoji dan memoji. Jadi kalian bisa buat emoji sendiri lah. Dan untuk deep controlnya ini mampu merekam video 4K dengan kecepatan 24 fps, 30 fps, dan 60 fps. Wah, keren. Dan juga mampu merekam video 1080 dengan kecepatan 30 fps dan 60 fps. Ini mungkin sama ya kalau untuk kamera deep controlnya itu sama seperti XR. Dan juga untuk dukungan video slow motion itu 1080 dengan kecepatan 120 fps. Wah, keren tuh. Untuk Smart HDR-nya itu generasi yang paling baru dan rentang dinamis yang diperluas dengan video kecepatan 30 fps. Dan juga terdapat penstabilan video sinematik 4K, 1080 dan 720p. Untuk pengambilan foto dan live foto dengan rentang warna luas. Wah, live fotonya warnanya udah cukup bagus. Ada juga untuk retina flash, ada penstabilan gambar otomatis dan mode beruntun untuk selfie juga. Oke, kita gas ke spek dari videonya atau kamera untuk buat videonya atau spesifikasi dari perekaman video. Nah, kalau videonya ini mampu merekam video 4K dengan kecepatan 24 fps, 30 fps, dan 60 fps. Kalau untuk yang merekam video HD 1080p dengan kecepatan 30 fps atau 60 fps. Kalau untuk merekam video HD 720p kecepatannya hanya 30 fps. Jadi masih tetap sama aja dari XR dan S11 ini. Cuman bedanya ya dari segi lensa yang digunakan udah ultra wide dan wide aja. Selanjutnya itu rentang dinamis yang diperluas video itu bisa sampai 60 fps. Ini mungkin yang bedanya. Dan untuk pengambilan gambar optik itu untuk yang wide-nya zoom optiknya bisa diperkecil 2 kali. Zoom digitalnya bisa sampai 3 kali. Ada juga untuk zoom audio. Wah, keren juga, bisa menzoom audio. Jadi kayaknya kalian nggak perlu lagi pakai pakai Rode mic gitu atau mic gitu. Cuma nggak tahu juga. Ada juga untuk flash true tone lebih terang. Ada video quick take dan dukungan video slow motion itu 1080p dengan kecepatan 120 fps atau 240 fps kalau untuk video ya, video slow motionnya. Ada juga video selang waktu dengan penstabilan, jadi nggak mudah goyang kayak yang sebelum-sebelumnya gitu.
Kalau untuk video sinematiknya seperti yang gue bilang tadi bisa 4K, HD 1080 dan HD 720p. Ini juga video fokusnya otomatis continue, jadi kalian bergeser juga masih tetap mencari fokus cukup cepat. Di sini juga bisa mengambil foto 80 megapiksel dengan merekam video 4K. Jadi kalian bisa sambil merekam video dan ngambil tag foto juga. Tapi kualitas fotonya itu cuma bisa sampai 8 megapiksel. Ada juga zoom untuk pemutaran, bisa ngezoom sambil kalian bikin video, itu ya cukup umum lah. Dan untuk format videonya ini yang direkam yaitu HEVC dan H264. Dan selanjutnya ada perekaman stereo. Oke. Udah gue baca semua spesifikasi dari iPhone 11 ini. Mungkin bisa buat kalian nambahin referensi sebelum beli, karena iPhone 11 ini mungkin di tahun 2021 ya masih cukup banyak diandalkan lah, karena kalau kita melihat dari iPhone 12 itu memang harganya masih cukup cukup tinggi, dan juga di bulan Desember ini mungkin iPhone 12 ini masih baru mau masuk ke Indonesia gitu, walaupun udah ada yang jual, cuman kan belum banyak yang jual, masih sebagian aja gitu karena masih susah untuk nyarinya. Oke, mungkin segitu aja video yang bisa gua kasih ke kalian. Kalau misalkan ada penyampaian kata-kata yang salah, bisa kalian tambahkan di kolom deskripsi, ataupun mau nambahin informasinya lebih lanjut bisa. Oke, cukup sekian video dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.